Shalom saudara terkasih. Penderitaan karena Kristus adalah kemuliaan. William adalah seorang penasihat kerajaan yang disegani karena kebijaksanaannya. Raja sangat memperhatikan perkataan dan nasihat-nasihatnya. Tetapi wajah buruk dan tubuhnya yang bongkok membuat putri raja iri dan bertanya sambil mengejek, "Jika engkau bijaksana, beritahu aku mengapa Tuhan menyimpan kebijaksanaannya dalam diri orang yang buruk rupa dan bongkok." William balik bertanya, "Apakah ayahmu mempunyai anggur?" "Semua orang tahu ayahku mempunyai anggur terbaik. Pertanyaan bodoh macam apa itu?" Putri raja menyaut sinis. "Di mana ia meletakkannya?" William bertanya lagi. "Yang pasti di dalam bejana tanah liat." Mendengar itu William tertawa. "Seorang raja yang kaya akan emas dan perak seperti ayahmu menggunakan bejana tanah liat?" Mendengar itu putri raja berlalu meninggalkannya dengan rasa malu. Ia segera memerintahkan pelayan-pelayannya memindahkan semua anggur yang ada dalam istana dari dalam bejana tanah liat ke dalam bejana dari emas dan perak. Suatu hari raja mengadakan jamuan bagi para tamu kehormatan kerajaan. Alangkah kagetnya ia karena anggur yang diminumnya rasanya sangat asam. Lalu dengan geram ia memanggil semua pelayan-pelayan istana yang kemudian menceritakan bahwa anggur yang disuguhkan tadi berasal dari bejana emas dan perak atas perintah putri raja sendiri. Lalu raja menegur keras perilaku putrinya itu. Putri raja berkata kepada William, "Mengapa engkau menipu aku? Aku memindahkan semua anggur ke bejana emas, tapi hasilnya semua anggur jadi terasa asam." Dengan ringan William menjawab, "Sekarang engkau tahu, putri raja, mengapa Tuhan lebih suka menempatkan kebijaksanaan dalam wadah yang sederhana. Kebijaksanaan itu sama seperti anggur, ia cocok dengan bejana dari tanah liat." Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti rohani akan hal ini? Bagi kebanyakan orang, atau mungkin kita, susah memahami bahwa Mesias anak Allah kok menderita. Biasanya orang menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang merugikan kita, bukan menguntungkan kita. Sehingga Petrus pun pernah menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus disiksa, disalib, dibunuh, tetapi kemudian bangkit sesudah 3 hari. Penderitaan karena penganiayaan dapat bekerja untuk kebaikan, bahkan untuk kekekalan. Betapa agung pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kebenaran ini. Penderitaan ringan yang sekarang dan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu, kekasih Kristus, pengikut Tuhan sejati, mungkin saat ini ada di antara kita yang menderita karena disalah arti, sehingga digosipkan, bahkan ada yang menderita karena difitnah, karena melakukan firman Tuhan. Tetapi mengapa kita tetap hidup dengan cara Kristus, tidak membalas dan terus melakukan tanggung jawab melayani sesama? Karena dengan demikian kita memiliki bukti hidup bergantung penuh pada Allah dan menghidupi nilai-nilai kebenaran Allah. Sesungguhnya suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita karena dimungkinkan hidup dan melayani dengan kasih karunia adalah penderitaan kita yang ringan,
dapat menghasilkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sadari dan mari hidupi lebih lagi bahwa tiada kemuliaan tanpa penderitaan dan tiada mahkota tanpa salib. Jika sekarang mengalami penderitaan, maka kita boleh bertanya, apa yang Tuhan sediakan bagi saya? Jika saya melewati ini semua, maka sesungguhnya sesuatu yang tidak patut dipikirkan, menanti dan dipastikan ada dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya Pendeta Yoga Wiono dalam Senandika Gembala GKU.